Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini berada di a'zamul ayyam indallah. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu awaili syahri Dzulhijjah. Asru al-awail min syarri Dzulhijjah. 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maka kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan duduk-duduk kita di majelis ini sebagai amalan yang besar di hadapan Allah. Karena menuntut ilmu adalah ibadah yang paling mulia. Ya, bahkan menuntut ilmu itu sebelum kita bertauhid kepada Allah. Allah taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Berilmulah kalian, belajarlah kalian, menuntut ilmulah kalian, baru kalian tahu la ilaha illallah. Baru kalian mengenal Allah, baru kalian mengenal syariat Allah, mengenal Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik di dalam hati kita masing-masing untuk duduk di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkenaan dengan amalan yang paling khusus di dalam hari-hari yang terbaik di sisi Allah taala ini adalah al-udhiyah, yaitu berkurban. Para ulama mengatakan kurban itu adalah ma yudhbahu min bahimatil an'am ayyam 'idil adha bisababil 'id taqarruban ila Allah azza wa jalla. Jadi sesuatu hewan yang disembelih dari hewan-hewan ternak yang berkaki 4. Ayyam Idul Adha yang dilakukan di hari-hari Idul Adha. Itu tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Maka disebut ayyam, hari-hari. Jadi boleh disembelih di tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Apa sebab disembelih ini? Karena berkaitan bisa bil Id, karena sebab Idul Adha. Ya, ada kegembiraan di Id tersebut setelah umat Islam menunaikan ketaatan-ketaatan. Ya, wabil khusus kita sekarang ini pada hari-hari terbaik, orang-orang yang di luar kota Mekah maka melakukan amaliyah kebaikan, mulai dari saum, mulai dari tilawah, mulai dari sholat malam dan zikir, ya, lain-lain dari amal-amal kebaikan, infak, sedekah. Sampai puncaknya adalah hari Arafah. Itu di mana kaum muslimin yang ada di kota Mekah wukuf, ya, duduk bertafakur, berdoa, bermunajat kepada Allah di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, hari Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, kata Rasulullah. Nah, itulah sebabnya lalu Allah memberikan kegembiraan. Di tanggal 10-nya kita berhari raya, yaitu dengan mengungkapkan syukur kita kepada Allah, melaksanakan sholat Id, dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban tadi. Semua itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taqarruban ilallah, karena sebab tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang menjadi kata kuncinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istilah kurban itu bahkan ditemukan di berbagai macam agama-agama. Ya, di mana mereka meyakini ada kekuatan-kekuatan di alam semesta ini, maka banyak di antara mereka mengorbankan apa yang ada pada mereka. Ini yang biasa kita sebut dengan atau kita kenal dengan istilah sesaji. Ya, di mana mereka memberikan entah itu makanan, entah itu buah yang diserahkan dalam tanda kutip tadi kepada penguasa alam. Maka istilah kurban ini
Mendekatkan diri ini dengan menyerahkan sebahagian harta berupa makanan, berupa hewan kurban, ini merupakan bentuk ibadah murni, ketertundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sampai salah ya di dalam berkurban ini, maka kurban itu akan menjadi sia-sia. Ya. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak melihat darah yang kalian kucurkan dari hewan kurban. Bukan pula melihat gedenya hewan kurban, gemuknya dan sebagainya. Tetapi yang Allah sampaikan, yang Allah terima adalah ketakwaan. Sebab kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan hewan kurban tersebut. Oh, adakah Pak orang berkurban bukan untuk Allah? Padahal disembelihnya di hari Id, ya. Hewan yang disembelih juga sudah memenuhi kriteria. Tetapi tujuannya adalah untuk berbangga, untuk disebut, ya, untuk diagungkan, dibesarkan, ya, dan tujuan-tujuan duniawi lainnya. Dan ini mungkin terjadi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu seperti ini adalah ilmu untuk mengukur diri kita. Jadi ilmu ikhlas itu ilmu untuk mengukur diri kita. Jangan kita nisbatkan kepada orang. Oh, itu kurbannya nggak ikhlas. Oh, ini pingin pamer. Oh, ini pingin namanya besar. Itu urusan orang. Ya, kita nggak tahu hati. Karenanya urusan ikhlas, taqarrub ilallah itu adalah untuk menimbang diri sendiri. Sehingga ini menjadi ilmu bagi kita ketika kita ingin kurban, maka benar-benar taqarruban ilallah, benar-benar ingin mendekat diri kepada Allah, yaitu percaya bahwa Allah memberikan pahala, Allah mensyariatkan perbuatan tersebut. Karena itu baginda Rasulullah SAW memberikan ya peringatan ya bagi orang yang menyembelih. Kata Rasulullah SAW, man dabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih, ya, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, entah untuk namanya, untuk disebut sebagai orang dermawan, atau untuk kekuatan-kekuatan selain Allah, untuk jin, ya, untuk penguasa-penguasa lembah-lembah dan lain-lain sebagainya, dia sembelih itu, maka ini dia bisa terkena perbuatan syirik. Bukannya dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, justru apa? Kalau orang sudah syirik, amal yang dibangun tadi habis, tidak bernilai. Salatnya hilang, ya, tilawahnya hilang, salat malamnya hilang karena ada kesyirikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau melakukan kemusyrikan, maka habis semua amalmu. Di antara bentuk kemusyrikan tadi apa? Orang berkurban bukan untuk Allah, untuk berbangga-bangga. Karenanya Abu Ayyub Al-Ansari pernah menyebutkan pendapat beliau. Kata beliau, kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nadbahu syatan lana wa li ahlina. Dahulu kami para sahabat itu menyembelih seekor kambing untuk kami dan keluarga kami. Jadi satu ekor kambing itu cukup untuk sang pengorban dan keluarga yang ada di rumahnya. Itu di zaman para sahabat, mereka menyembelih kambing. Tsumma ja'al yaum, kemudian datanglah hari ini, yatabahan nasu, kata beliau, di mana orang-orang berbangga-bangga. Sehingga apa? Mereka berkurban dengan hewan-hewan yang banyak, ya, hewan-hewan yang besar. Tapi apa? Untuk berbangga, supaya dikatakan ini, dikatakan itu dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dibuang, dikikis habis ketika kita berkorban tersebut. Benar-benar ikhlas kepada Allah. Ya, karenanya Rasulullah SAW juga mengatakan la atirata, tidak ada atirah. Apa itu atirah? Atirah itu sudah kita singgung dahulu di kajian pertama. Di bulan Rajab, biasa orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang memuliakan bulan Rajab.
Di antara kemuliaannya mereka menyembelih hewan. Ya, menyembelih hewan. Entah itu kambing, entah itu unta, entah itu sapi. Tapi hewan yang dikorbankan itu khusus. Itu apa? Hewan, yaitu anak hewan yang pertama lahir. Nah, dia punya ternak. Lalu lahirlah ternak pertama. Nah, itulah yang disebut atirah, yang itu nanti harus dikurbankan di bulan Rajab. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk sesaji, sesembahan kepada berhala-berhala tersebut. Ketika Islam datang, maka Islam melihat atirah ini memang tujuannya tadi untuk pengagungan para berhala ini. Tapi dagingnya tetap dibagi kepada warga. Lalu kata Rasulullah, la atirata, tidak ada lagi atirah. Lalu suatu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kaifa atirah? Bagaimana atirah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, if'alu. Ya, perbuatlah atirah. Lalu berbeda. Tadi Rasulullah mengatakan, la atirata, tidak ada lagi atirah. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, ada enggak atirah ya Rasulullah? Silahkan kalian lakukan atirah. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah tidak ada atirah, yaitu tidak ada tujuan pengorbanan itu untuk selain Allah. Tidak lagi untuk berhala-berhala. Ya. Kalau kalian ingin menyembelih atirah, maka sembelihlah untuk Allah. Maka lakukan. Karena sesuatu yang baik itu harus dipelihara. Jadi kalau ada budaya-budaya, adat-adat kita yang bagus, yang tidak bertentangan dengan syariat, lanjutkan. Ya, diteruskan. Karena di situ ada tausuah, pelapangan, memberikan kelonggaran bagi para fakir, ya, bagi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak pernah atau mungkin sulit untuk makan daging. Dengan adanya sembelihan itu, maka mereka mendapatkan daging. Maka ini satu amalan yang besar. Maka kata Rasul, lanjutkan atirah. Artinya kalau kita sebutkan tentang pengorbanan yang dilakukan di Idul Adha ini, maka yang perlu dijaga adalah atirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang seumpama di masjid, Pak, satu orang nyerahin satu sapi, ini atas nama saya, 1 ekor sapi, kira-kira diterima nggak, Pak? Terima lah ya, sapi masa ditolak ya, sayang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udhiyah itu, kurban itu mimbabis sadaqah, termasuk bab sedekah. Kalau orang bersedekah, semakin banyak dia bersedekah, maka semakin bagus. Ya, kalau masalah berapa banyak orang boleh berkorban, seberapa besar orang berkorban, sekuatnya dia. Seumpama satu orang mau berkorban 1 ekor sapi, 1 ton umpamanya, tafadhol, silahkan, dia mampu. Dia ingin berkorban 200 ekor kambing, diserahkan langsung ya ke Masjid Al-Barokah misalnya, 1 orang, maka enggak masalah. Tapi apa? Tapi tetap dia menjaga niatnya tadi. Yang dikhawatirkan ketika orang datang dengan korban yang besar ini, bisa kalau dia tidak bisa jaga-jaga hatinya, itu yang bisa menggelincirkan dia. Ya. Sehingga kalau dia rada-rada sulit untuk menjaga keikhlasan itu, dia sesuaikan saja dengan syariat. Ya. Kalau seumpama ada orang kaya, kayanya kaya banget, lalu berkorban kambing, kira-kira ada nggak perasaan di hatinya, Pak? Nggak ada perasaan. Kambing, ya, jangankan kambing, ya sapi 10 pun dia bisa. Tetapi ketika dia ngorban kambing itu apa? Rasa di hatinya seperti recehan. Tapi kalau seumpama dia keluar sapinya diberitakan 1 ton misalnya, pasti apa? Ada rasa wah di dalam hati. Ya. Dipandang orang, sapinya gede. Nah maka ini tetap dia berusaha minimalisir hatinya tersebut. Ya. Jadi dia harus jaga taqarruban ilallah itu. Ini bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, tetapi ingin mendekat kepada Allah untuk bersedekah sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin.
Tapi kalau masalah cukup, ya masalah cukup yaitu satu orang berkurban dengan satu ekor kambing, maka satu ekor kambing ini mencukupi dirinya, istrinya, anak-anak yang ada di rumahnya dan orang-orang yang ada di rumah tersebut. Ya seumpama ibu kandungnya bareng dia juga di rumah tersebut, maka masuk, cukup. Artinya mendapatkan pahala semua tuh, pahala berkurban, istrinya, anaknya dan sebagainya. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebut, kunna fi ahdi Rasulillah SAW nazbahu syatan lana wali ahlina. Dahulu kami di zaman Rasulullah SAW biasa menyembelih satu ekor kambing, itu untuk kami dan keluarga kami. Maksudnya yang satu rumah. Maka itu mencukupi. Tapi kalau mereka mau suami kambing, istri kambing, anak 5 kambing semua. Ya. Sehingga totalnya jadi 7 ekor kambing. Tafadhal silahkan. Dan insya Allah semakin besar semakin banyak pahalanya. Tapi apa? Tetap tadi ikhlas. Ya, karenanya para ulama mengatakan mana yang lebih afdal? Orang menyembelih kambing apa sapi? Ya. Maka tentunya semakin besar semakin bagus. Ya karena Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang datang sholat berjamaah. Ketika dia berada di shaf yang pertama seperti apa? Menyembelih seekor sapi. Shaf yang kedua seperti menyembelih seekor kambing. Shaf yang ketiga seperti menyembelih seekor ayam dan seterusnya. Oh berarti semakin besar semakin bagus. Karenanya kalau kita melirik di firman Allah Ta'ala di surah Al-Kautsar, Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika, salatlah engkau kepada Rabb engkau, wanhar, dan bernaharlah. Istilah penyembelihan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu disebut dengan 2 istilah. Ada yang disebut dengan ad-dabhu, ada yang disebut dengan an-nahru. Dua-duanya disebut, ya. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan fadzabahuha, maka mereka dabah sapi. Ya, ketika disuruh menyembelih sapi oleh Nabi Musa untuk membuktikan siapa pembunuh dari yang terbunuh, maka disuruh menyembelih sapi. Maka bahasanya apa? Fadzabahuha. Maka mereka sembelihlah sapi tersebut. Nah, di dalam surah Al-Kautsar ini dikatakan fasalli, maka salatlah engkau, wanhar, dan menaharlah. Apa bedanya ad-dabhu? Ad-dabhu itu menyembelih hewan mendekati kepalanya. Ya, mendekati kepalanya. Ya, para ahli mengatakan sekitar 5 jari dari telinga. Jadi telinga hewan itu 5 jari, disitulah disembelih. Ya, lebih dekat kepada kepala. Ya, karena urat-uratnya itu, urat leher, urat napas, ya, urat makan itu semakin ke atas semakin menyempit. Sehingga kalau dipotong agak dekat dengan badan, ini bisa jadi ada yang nggak kena nanti. Ya, kepotong urat makanan tapi urat napas enggak. Tapi semakin ke atas semakin mengerucut dia, maka ketika disembelih kepotong itu semua. Nah, ini namanya dabah. Adapun nahar itu adalah menyembelih mendekati badan. Itu hewan-hewan yang memiliki leher panjang. Maka unta itu dinahar, yaitu dipotong dekat dengan badannya, bukan dekat kepalanya. Makanya unta itu disembelih dalam posisi berdiri. Ya. Dalam posisi berdiri, dipotong tuh bagian dekat dengan badannya. Nah, ini menunjukkan adanya isyarat kalau ingin berkorban, kurbanlah yang paling gede, onta, karena onta dinahar. Ya, seakan-akan Allah memberikan isyarat fasalli li rabbika wanhar. Ya, kalau bisa korban yang lebih gede silahkan. Itu dianjurkan karena ada isyarat wanhar, bukan wadbah. Fasalli li rabbika wadbah misalnya. Tidak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka ini menunjukkan ada isyarat yang disembelih itu adalah onta. Adapun dari sisi kebaikan,
dan sisi kebarokahan, maka daging kambing itu adalah daging yang paling barokah. Ya. Karena tidak ada yang disembelih oleh para anbiya kecuali kambing. Habil ketika berkorban kambing. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika salah seorang dari anak Nabi Adam, yaitu Habil, berkurban, maka dia berkurban dengan seekor kambing. Diterima oleh Allah. Adapun si Qabil, dia berkurban dengan sayur-sayuran yang sudah layu. Yang dia sendiri saja kalau suruh masak, ya pikir-pikir. Ya daripada nganggur, ya sudah kasih orang. Istilahnya begitu. Sehingga apa? Hati itu nggak berasa apa? Nggak berasa korban. Ya memang mau disingkirkan. Memang mau nggak dipakai. Ya itu namanya tidak ada rasa kurban. Maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ismail juga ketika mau disembelih digantinya dengan seekor kambing. Rasulullah SAW di dalam sejarahnya tidak pernah menyembelih onta atau sapi. Beliau menyembelihnya kambing. Ya, karena tadi ada keberkahan di kaki atau di daging kambing. Dan biasa kesenangan Rasulullah adalah bagian kaki bagian depan. Paha, kaki bagian depan itu daging kesenangan Rasulullah SAW. Ya, karenanya ada seorang perempuan Yahudi, dia tahu kesenangan Rasulullah ini. Jadi Rasulullah kalau dikasih hadiah kambing, kaki depannya, paha bagian depan, itu pasti diterima. Maka dia meracun itu. Diracuni kambing tersebut diberikan kepada Rasulullah pada hari Khaybar. Ya, maka Rasulullah sempat mencicipi, lalu kemudian apa? Daging kambing yang sudah dimasak itu, Pak, sudah dibumbuin itu ngomong. Di aku ini ada racun. Makanya dikatakan apa? Mukjizat Rasulullah itu lebih hebat daripada Nabi Isa. Nabi Isa menghidupkan orang masih baru meninggal. Rasulullah SAW bisa menghidupkan hewan yang sudah disembelih, sudah dikuliti, sudah dimasak bahkan. Siap dimakan, tiba-tiba itu ngomong daging. Jangan makan aku. Di aku ada racun. Ya. Nah itu lalu kita mau yang mana? Maka di sini ikhwati jazakumullah kembali kepada manfaat. Karena tadi apa? Tujuan kita selain bertakarub dengan hewan kurban itu adalah untuk memberikan kelapangan bagi warga sekitar kita. Nah, kalau warganya nggak suka daging kambing misalnya, rata-rata sukanya sapi, ya maka lebih baik 1/7 sapi. Wallahu alam, saya secara pribadi tidak mendapatkan dalil tentang para sahabat menyembelih sapi di Idul Adha untuk 1/7 itu. Ternyata dalil tentang menyembelih sapi atau onta 1/7 itu peristiwanya bukan di Idul Adha, tetapi di Haji Hudaybiyah. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah membawa para sahabat untuk menunaikan ibadah haji. Tapi ditolak oleh orang-orang Mekah, nggak boleh. Nggak boleh haji. Ya. Karena apa? Karena orang-orang kafir di Mekah khawatir Rasulullah mau berperang. Kata Rasulullah, kami nggak bawa senjata, nggak bawa ini. Pada saat itu diutuslah siapa? Utsman bin Affan untuk nego. Karena yang lain tuh semuanya dibolehkan masuk Mekah, kenapa Rasulullah nggak boleh? Ya, ini ada ketimpangan hukum. Ya, karena saking bencinya mereka kepada Rasulullah nggak boleh masuk. Karena mereka masih berkuasa. Dikirimlah Utsman. Tiba-tiba tersiar kabar Utsman dibunuh. Maka murkalah Rasulullah SAW. Lalu beliau mengambil baiat. Kalau begitu kita nggak perlu balik ke Madinah. Kita lanjut ke Mekah, tapi apa? Perang. Membela Utsman. Terjadilah namanya Baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan. Oh, tiba-tiba Utsman datang. Oh, ternyata itu isu saja. Utsman tidak dibunuh. Lalu nego di situ, intinya Rasulullah nggak boleh haji, pulang ke Madinah sana. Para sahabat sudah ngebet, ya nggak bisa ya Rasul. Ini kita sudah tunggu-tunggu, kita pingin haji, kok tiba-tiba dihalang-halangi.
Sehingga bingung nih Rasulullah ngadapin para sahabat ini, dinasihatin suruh pulang, kayaknya sudah apa? Sudah ngabet. Lalu beliau ke kamar beliau, dinasihati oleh istri beliau. Ya. Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, gampang. Engkau bawa kambing, sembelih di hadapan mereka. Maka diambil oleh Rasulullah kambing, disembelihlah. Artinya apa? Final. Itu tidak ada lagi tawar-menawar, gak jadi haji. Jadi orang kalau haji lalu tertahan, gak jadi haji, itu wajib menyembelih kambing. Ada orang Indonesia naik haji pakai visa ziarah. Sampai di sana gak bisa haji, gagal. Nah itu wajib apa? Menyembelih kambing. Kalau sudah menyembelih kambing berarti hajinya dibatalkan. Dan wajib menyembelih kambing. Nah pada saat itu beberapa para sahabat ini gak membawa kambing. Adanya onta. Lalu kata Rasulullah, sembelih onta untuk 7 orang. Disembelihlah onta untuk 7 orang. Lalu dalil ini dikiaskan oleh para ulama ke masalah udhiyah. Karena hukumnya sama, yaitu hukum berkurban. Ya, hukum berkurban. Maka jenis-jenis hewan yang besar seperti sapi, seperti onta, maka ini dikiaskan ke dalam peristiwa Hudaybiyah tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang menyembelih hewan kurban, jadi hewan kurban, hewan apa saja yang disembelih untuk dikonsumsi atau untuk kurban, untuk nazar, itu wajib disembelih oleh orang yang muslim. Siapa orang muslim itu? Ia orang muslim yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan ciri orang muslim diantaranya adalah iqamatus shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat. Kalau ada orang mengaku muslim tapi enggak salat, maka kata para sahabat, kunna la nara fi ahdi Rasulullah sallallahu tarkuha kufrun illa tarkus salah. Kami dahulu di masa Rasulullah tidak melihat sebuah ajaran, sebuah amal itu ditinggalkan. Itu menyebabkan orang menjadi kafir, kecuali kalau dia enggak sholat. Kalau dia meninggalkan sholat. Maka kalau ada orang muslim, lalu dia enggak sholat, maka dia dianggap kafir. Kalau ada orang muslim enggak sholat, lalu nyembelih hewan kurban, maka ini termasuk yang menyembelihnya bukan seorang muslim. Walaupun ada perincian di sini, orang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu ada 2. Yang pertama, ada orang meninggalkan sholat karena i'tiqad. Dia nggak sholat. Dia bilang nggak ada sholat di dalam Islam. Itu mah kalian, makom kalian masih sholat. Kalau saya makomnya sudah top, nggak perlu sholat. Ya berarti ini apa? Meninggalkan sholat bukan karena apa? Bukan karena malas, tapi dia meyakini nggak ada syariat sholat bagi dia. Dia bilang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb engkau sampai keyakinan datang kepadamu. Jadi kalau sudah yakin Allah itu ada, nggak perlu sholat. Ada ayatnya dia bilang. Maka ini apa? Salah paham. Karena al-yakin di sini maksudnya al-maut. Sembahlah Allah sampai kematian datang. Ya kalau masih hidup, masih bernapas berarti masih sholat. Ya karena tidak ada yang paling yakin di dalam hidup kita ini kecuali apa Pak? Mati. Ya. Rezeki masih gak jelas, tergantung kehendak Allah. Tapi yang namanya mati mesti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena yang paling yakin dalam hidup ini adalah al-maut. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah kalau ada orang begitu, mau disebut, orang menyebutnya wali, mau nyebutnya apa, tapi dia berbeda dengan Rasulullah SAW, maka dia kufur, kafir. Yang kedua, ada orang sholatnya itu tidak 5 waktu. Tapi dia yakin bahwa sholat itu cuma 2 kali. Misalnya, dia mengatakan aqimis shalah tarafail lail wa zulafam, tarafain nahar wa zulafam minal lail. Dirikanlah sholat itu di penghujung siang dan di pekat malam. Maka dia sholatnya 2 aja. Dia tidak sholat
zuhur misalnya, tidak dia hanya sholat maghrib atau sholat isya saja, maka ini juga kufur. Ya, karena sholat itu ditetapkan oleh Rasulullah 5, bukan pilih-pilih. Jadi saya pinginnya maghrib saja sholat, isya saja, nggak bisa. Harus 5 waktu tersebut ya. Maka ini juga kufur. Kenapa? Karena dia meninggalkan zuhur, meninggalkan sholat asar dengan i'tiqad bahwa itu tidak ada. Nah, ini namanya kufur. Yang kedua, ada orang ninggalin sholat. Kenapa nggak sholat? Aduh, malas saya. Kamu tahu nggak ini disyariatkan Allah? Saya tahu ini syariat Allah, tapi belum dapat hidayah, ya. Belum dapat taufik, ya. Segala macam. Maka ini dikatakan oleh para ulama adalah pelaku dosa besar yang dia diancam oleh Allah Ta'ala neraka saqar. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa penyebab engkau ini masuk neraka saqar? Maka dia mengatakan qalu lam naku minal musallin. Aku dahulu tidak sholat, malas. Tapi dia orang kedua ini dia masih mengakui ada syariat sholat itu. Maka orang ini dikatakan oleh para ulama tidak keluar dari Islam, tapi dia orang fasik. Nah, berkaitan dengan penyembelih hewan, hewan itu sah untuk dimakan dagingnya apabila disembelih seorang yang muslim, masih Islam. Orang yang meninggalkan sholat tadi, tapi dia masih meyakini Islam, masih dia muslim. Ya. Tapi sudah ada apa? Sudah ada subhat keraguan. Ya, karena sebahagian para ulama tidak membedakan mau dia meyakini tidak ada sholat, mau dia malas apabila dia tidak sholat, itu dianggap kafir. Jadi masih ada pendapat-pendapat yang memutlakkan itu. Maka dipilihlah orang yang nyembelih hewan kurban ini jangan sembarangan. Jangan asal dia pandai nyembelih, tapi nggak tahu sholatnya bagaimana. Apalagi ini hewan kurban. Makanya dahulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang nyembelih hewan itu biasanya para kiai, para ustadz yang nyembelih hewan tersebut. Ya, karena diyakini ibadah mereka melaksanakan syariat Allah, maka mereka lah menyembelihnya. Lebih baik lagi kalau kita itu nyembelih sendiri. Ya, menyembelih sendiri. Apa faedahnya, Pak? Hewan itu disembelih sendiri. Kata para ulama, di antara faidah hikmahnya kenapa disuruh menyembelih sendiri, supaya umat Islam itu tidak keder melihat darah. Ya, tidak keder melihat darah. Sebab kalau orang nggak biasa ngelihat darah, itu ngelihat darah sendiri langsung pucat dia, langsung pening. Lalu apa fungsinya tidak keder melihat darah? Karena ada syariat jihad. Ya. Kita tidak mengetahui terjadi apa di dalam kehidupan manusia ini. Ya. Bisa jadi musuh datang menyerang. Umat Islam nggak pernah lihat darah. Akhirnya apa? Nggak bisa bertempur. Nggak kuat. Ya, maka di antara hikmah setiap orang yang berkurban itu dianjurkan untuk menyembelih sendiri. Ya tadi, supaya dia kuat jiwanya itu menyembelih itu. Ya. Ini latihan. Ya. Bukan untuk nyembelih orang sembarangan, ya. Artinya ketika datang masanya dan itu tidak bisa dielak, ya seperti sekarang saudara-saudari kita di Palestina, mereka hidup tiba-tiba diserang. Ya, kalau tidak ada persiapan, tidak ada kemampuan untuk itu, bahaya. Ya. Karena itu di dalam Islam itu salah satu cara untuk menghindari pertempuran supaya damai. Maka caranya bagaimana, Pak? Supaya tidak ada pertempuran. Bikin musuh takut. Ya, sehingga tidak bisa menyerang. Sekarang orang menyerang Amerika mikir-mikir. Kenapa? Takut sama Amerika. Maka itulah yang harus ada pada kaum muslimin. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, A'iddu mastata'atum min quwwatin wa min ribatil khail. Apa tujuannya? Turhibuna aduwallahi wa aduwakum, untuk menakut-nakuti. Nah, orang mengatakan ini ayat teror. Tapi di sini maksudnya bukan itu, tapi tujuannya damai. Kenapa? Karena kalau sebuah negara itu kuat, dia tidak akan
semena-mena orang menyerang, sehingga terhindarlah pertempuran. Tapi kalau negara itu lemah, maka dia dibombardir, diserang tanpa ada rasa takut dari musuh, ya maka terjadi pertempuran terus. Maka supaya tidak terjadi pertempuran, kuat. Maka salah satu di antara latihan bagi kaum muslimin untuk kuat adalah menyembelih hewan kurban. Ya. Secara mental ya. Maka dikatakan Rasulullah SAW menyembelih sendiri hewan kurban beliau. Ya. Menyembelih sendiri hewan kurban. Nah kalau dia nggak bisa nyembelih, dia wakilkan. Kalau wakilnya ikhlas, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, alhamdulillah. Pak, sini Pak, saya sembelih, nggak usah bayar. Tapi kalau dia bilang, saya mau nyembelih tapi bayar. Maka apa? Nggak boleh orang korban, ya oke, nanti kamu dapat kepalanya. Entar kamu dapat kakinya misalnya. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak sah kurbannya. Maka kalau orang yang menyembelih itu minta bayaran, keluarkan dari kantong lagi, tambah. Ya. Keluarkan. Sekian Pak, 200.000 misalnya untuk motong. Nah dikeluarkan. Jangan dibayar dengan hewan kurban. Nah kemudian orang-orang yang menyelenggarakan kurban itu, panitia, kira-kira capek nggak Pak? Capek itu ya. Dari pagi motong-motongin, ngulitin, ngimbang, bahkan bisa sampai zuhur lewat asar itu. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ada uang pelaksanaan, tambah uang pelaksanaan. Jangan dikatakan nanti yang panitia dapat 2 kupon sebagai apa upah lelah tadi. Ini nggak boleh. Tapi akadnya apa? Akadnya hadiah. Saya hadiahkan. Ini panitia saya kasih 2 kupon. Ya, 2 kupon hadiah. Ya, karena kambing kurban itu pembagiannya dibagi 3. Yang pertama untuk si pengorban. Yang kedua untuk hadiah. Ya, hadiah ini nggak pandang kaya miskin. Dia punya teman, misalnya orang kaya. Saya kurban, kamu mau daging nggak? Mau, ini saya kasih kupon. Misalnya saya kasih daging. Itu namanya hadiah. Yang ketiga adalah sedekah yang dibagikan kepada fakir miskin. Hitungannya adalah sepertiga. Tapi ini bukan hitungan apa? Bukan hitungan pasti. Harus sepertiga. Enggak. Artinya bahagiannya 3. Mau diambil sedikit, mau diambil banyak. Bahkan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Syarah Majmu' Syarah Muhadzab, seumpama ini ya, tapi jangan praktekkan nih Pak. Ini fikih ya. Ada orang kurban, lalu dagingnya dimakan semua, nggak dibagikan. Sah nggak kurbannya? Al-Imam Nawawi mengatakan sah. Kenapa? Karena tujuan kurban itu apa? Menyembelih untuk Allah. Ya, menyembelih untuk Allah. Kalau dia sudah berniat menyembelih untuk Allah, ya dia makan semuanya, maka sahlah kurbannya. Tapi kalau dibanding dengan orang nyembelih, dapat dibagikan juga ke yang lain, ya tentunya beda. Manfaatnya lebih beda. Ya. Seumpama yang kurban, saya mau kurban, tapi paha 2, ya, sama daging 5 kilo misalnya. Dia ambil sang pengorban, boleh nggak Pak? Boleh. Ya karena apa? Di dalam Al-Quran, kulu minha wa at'imu ba'isal fakir. Makanlah sebahagian dari hewan kurban tersebut dan sisanya untuk orang-orang fakir. Apa yang dimaksud bagi orang fakir ini? Maka Imam Nawawi mengatakan ma yaliku bil musamma. Sesuatu yang layak disebut dengan sebutan itu. Seandainya Pak, kita ngasih orang daging 1 kilo. Itu disebut sedekah enggak? Layak disebut sedekah enggak? Layak. Ya, dia berikan 0,5 kilo. Masih disebut sedekah enggak? Masih. Tapi kalau ada orang datang, Pak ini saya kurban, ini bulunya buat Bapak. Bulunya. Ini layak enggak disebut sedekah? Enggak layak. Oh berarti ini belum dia menunaikan apa? Pembahagian kepada fakir. Maka di situ Imam Nawawi mengatakan seandainya orang berkorban ini memberikan mayusamma bisadaqah, apa saja yang bisa disebut sedekah, mau 1 kilo, mau 2 kilo, itu secara hukum fikih boleh. Tetapi buat apa?
Buat apa orang kurban? Buat apa dia banyak-banyak beli daging? Kalau dia ingin banyak, tinggal beli aja di pasar. Ya, tapi ini momennya adalah untuk dia berbagi, maka hendaklah bahagian yang dia bagikan itu lebih besar daripada yang dia makan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian orang yang berudhiyah atau panitia yang menangani udhiyah itu tidak boleh mengambil daging kurban itu sebelum resmi dibagikan. Ya, lagi cacah-cacah ini karena merasa panitia, ini ambillah daging sebagian, disimpan sebelum dibagikan. Maka ini tidak boleh. Walaupun cuman apa? Cuman torpedonya. Oh, torpedonya diambil. Harus izin dahulu. Izin dia. Ini boleh enggak? Saya ambil misalnya. Tidak boleh dia mengambil tanpa izin sebelum dibagikan. Karena itu termasuk gulul. Gulul artinya nilep. Ya, menilep. Ya. Karena ini kalau kita tidak kasih tahu, ya kemungkinan banyak orang yang melakukan ini. Ya, dia menganggap itu boleh, padahal itu adalah perkara berat. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang menilep, maka dia akan datang dengan barang tilepannya itu pada hari kiamat. Kan enggak lucu nanti orang di akhirat tiba-tiba datang bawa torpedo. Ya. Gara-gara nilep torpedo. Ya. Maka izin dulu, izin. Kalau diizinkan oleh yang semuanya bagus, dan bagus lagi ketika sudah selesai sehingga pembahagian itu menjadi baik. Kemudian orang yang menyembelih hendaklah dia membaca doa, ya. Walaupun tidak wajib untuk dilafalkan. Dia membaca Bismillahi Allahu Akbar, hadza laka wa minka fataqabbal min fulan, sebut namanya. Ya, saya ulangi, Bismillahi Allahu Akbar, hadza laka wa minka fataqabbal min fulan, sebut namanya, fataqabbal min Ahmad, fataqabbal min Hasan misalnya. Ya. Bismillahi Allahu Akbar, hadza laka wa minka, ini untukmu ya Allah, minka dari engkau juga rezekinya ya Allah, maka fataqabbal, maka terimalah, min fulan, dari si fulan. Nah, maka disebut namanya. Seandainya dia tidak sebut, Allah pun sudah tahu. Tapi kalau dia menyebut lebih baik dan lebih bagus juga disaksikan oleh orang yang menyembelih itu. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah ditetapkan atau yang paling roji di dalam pendapat para ulama bahwa udhiyah ini adalah hukumnya sunnah. Bukan seperti hukum zakat fitri. Kalau zakat fitri hukumnya wajib. Apa perlunya kita mengetahui hukumnya ini? Kalau itu wajib seperti zakat fitri, maka zakat fitrah itu tidak boleh difitrahkan ke negeri lain, ke kampung lain. Kalau kita mau zakat fitrah, maka di kampung kita. Ya. Jangan dikirim ke daerah lain, karena dia wajib. Maka kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya untuk orang fakirnya di situ. Itu kalau wajib. Sementara udhiyah ini hukumnya sunnah. Karena dia sama dengan sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah, mau dia sedekah di sini, mau sedekah di Surabaya, mau sedekah ke Palestina, maka tidak mengapa. Sehingga kalau ada orang ingin berudhiyah di kampung lain, seumpama dia dengar di daerah tertentu kurang kurbannya, di Jakarta sudah penuh, lalu ada penyelenggara di sana, maka dia kirim dana untuk beli kambing, untuk dikurbankan di daerah tersebut. Maka ini pun boleh, ya karena tadi apa? Karena dia hukumnya sunnah muakkadah, namun dia wajib memberikan persyaratan kepada orang yang menyembelih itu untuk memberitahu dia bahwa hewan sudah disembelih. Ya, karena bisa jadi disembelihnya di tanggal 10, bisa jadi tanggal 11, 12, 13. Ya, karena ini berkaitan dengan apa? Perkara dia menjaga untuk tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya. Maka ini boleh dia sebarkan,
hewan kurban itu di tempat-tempat yang lainnya, tidak harus di tempat dia. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ada tanya jawab? Tidak ada. Baik, kita cukupkan dengan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, dan semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang dicintai dan diridhai oleh Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.